Pengertian nilai. Nilai sosial adalah segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh suatu lingkungan tertentu dan kemudian dijadikan pedoman dalam berperilaku. Pengertian nilai menurut para ahli. Menurut Kimball Young, nilai sosial adalah asumsi yang abstrak yang sering tidak disadari tentang apa yang dianggap baik dan benar dan apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Menurut Robert M. Z. Lawang, nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Menurut W. Green, nilai sosial adalah kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide, dan individu. Menurut Claudia Woods, nilai sosial adalah petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hendra Puspito, nilai sosial adalah segala sesuatu yang dihargai masyarakat karena mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan kehidupan manusia. Ciri nilai sosial. 1. Diterapkan melalui proses interaksi manusia secara intensif. 2. Ditransformasikan melalui proses belajar yang terdiri dari sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. 3. Peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional. 4. Berbeda-beda tiap kelompok manusia. 5. Memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia. 6. Dapat mempengaruhi kepribadian individu bagi anggota masyarakat. Jenis nilai sosial. Menurut Profesor Notonegoro. 1. Nilai material, yaitu nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia. 2. Nilai vital, yaitu nilai yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kehidupannya. 3. Nilai rohani, yaitu nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia secara universal. Nilai rohani terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai sosial pada masyarakat dibagi ke dalam 5 pokok masalah, yaitu nilai hakikat hidup manusia, nilai hakikat karya manusia, nilai kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, nilai hubungan manusia dengan alam, nilai hubungan manusia dengan sesamanya. Menurut Walter G. Everett, nilai dibagi menjadi 5 bagian, yaitu nilai ekonomi, nilai rekreasi, nilai perserikatan, nilai kejasmanian, dan nilai watak. Jenis nilai berdasarkan sifatnya. Nilai kepribadian, nilai kebendaan, nilai biologis, nilai hukum, nilai pengetahuan, nilai agama, dan nilai keindahan. Jenis nilai berdasarkan cirinya. 1. Nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lain. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai berdasarkan pada banyaknya orang yang menganut nilai tersebut, berapa lama nilai itu dianut, tinggi rendahnya usaha orang untuk memberlakukan nilai tersebut, kebanggaan orang-orang yang menggunakan nilai di masyarakat. 2. Nilai mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang melakukannya tanpa berpikir atau secara tidak sadar. Jenis nilai berdasarkan keberadaannya. 1. Nilai yang berdiri sendiri. Contohnya yaitu emas yang berkilau, pemandangan yang asri, dan lain-lain.
2. Nilai yang tidak berdiri sendiri. Contohnya yaitu kepandaian, keterampilan, dan lain-lain. Sumber nilai sosial. 1. Nilai yang bersumber dari Tuhan. Biasanya diketahui melalui ajaran agama yang ditulis dalam kitab suci. Contohnya, adanya nilai kasih sayang, ketaatan, kejujuran, dan lain-lain. Nilai yang bersumber dari Tuhan disebut nilai teonom. 2. Nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat menyepakati suatu yang dianggap baik dan luhur, kemudian dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Contohnya, kesopanan dan kesantunan terhadap orang tua. Nilai yang bersumber dari masyarakat disebut nilai heteronom. 3. Nilai yang bersumber dari individu. Setiap individu memiliki suatu hal yang baik, luhur, dan penting. Contohnya, kegigihan dalam bekerja yang dimiliki seseorang. Nilai yang bersumber dari individu disebut nilai otonom. Peran nilai sosial. 1. Alat untuk menentukan harga dan kelas sosial dalam struktur stratifikasi sosial. 2. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku sesuai nilai. 3. Memotivasi manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku sesuai dengan peranan dalam mencapai tujuan. 4. Alat solidaritas yang mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. 5. Sebagai pengawas, pembata, pendorong, dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Pengertian norma. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Pengertian norma menurut para ahli. Menurut John J. Macionis, norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu anggota-anggotanya. Menurut Richard T. Shafer dan Robert P. Lamb, norma adalah standar perilaku yang mapan yang dipelihara oleh masyarakat. Menurut Craig Calhoun, norma adalah aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seharusnya orang bertindak. Menurut Brom dan Selnick, norma adalah rancangan ideal perilaku manusia yang memberikan batasan bagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya. Menurut Giddens, norma adalah prinsip atau aturan yang konkret yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat. Ciri norma sosial. 1. Pada umumnya, norma sosial tidak tertulis atau lisan. 2. Hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat pada wilayah tertentu. 3. Bersifat mengikat. 4. Ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. 5. Norma sosial bersifat menyesuaikan dengan perubahan sosial. Jenis norma sosial. Berdasarkan kekuatan mengikatnya. 1. Cara. Norma cara mempunyai daya ikat yang sangat lemah dibanding kebiasaan. Sanksi bagi pelanggaran norma cara berupa celaan. Contoh norma cara yaitu, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menyukai seseorang yang makan berdecap atau mengeluarkan suara. 2. Kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hukuman bagi pelanggar norma kebiasaan berupa teguran, cemooh, atau ejekan. Jika pelanggarannya masih kecil, sanksinya hanya dicubit atau dimarahi. Contoh norma kebiasaan yaitu mencium tangan kedua orang tua waktu berpamitan akan pergi. 3. Tata kelakuan.
Tata kelakuan dipergunakan sebagai pengawasan baik secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat terhadap anggotanya. Pelanggaran norma tata kelakuan akan mendapat sanksi yang berat. Fungsi tata kelakuan yaitu A. Memberikan batasan-batasan pada kelakuan individu. B. Mengidentifikasi individu dengan kelompoknya. C. Menjaga solidaritas di antara anggota-anggotanya. 4. Adat istiadat. Tata kelakuan yang kekal dan menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikatnya menjadi adat istiadat. Pelanggaran norma adat istiadat akan mendapat sanksi yang berat, yaitu dikucilkan oleh masyarakat bahkan sampai diusir. Surjono Sukanto mencontohkan adat istiadat yang melarang terjadinya perceraian antara suami istri yang berlaku di daerah Lampung. Berdasarkan kekuatan sanksinya. 1. Norma agama. Bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar karena berasal dari wahyu Tuhan. 2. Norma kesusilaan. Peraturan yang berasal dari hati nurani. 3. Norma kesopanan. Bersifat relatif dan mengarah pada hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku. 4. Norma hukum. Aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. 5. Norma kebiasaan. Sekumpulan peraturan yang dibuat bersama secara sadar. 6. Norma mode. Cara dan gaya dalam melakukan dan membuat sesuatu yang sifatnya berubah-ubah dan diikuti banyak orang. Berdasarkan sifat resminya. 1. Norma tidak resmi atau non-formal. Patokan yang dirumuskan secara tidak jelas di masyarakat. Contoh norma tidak resmi adalah aturan dan adat istiadat, aturan dalam keluarga, pantangan-pantangan di lingkungan masyarakat. 2. Norma resmi atau formal. Patokan atau aturan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan tegas oleh pihak berwenang kepada semua anggota masyarakat. Contoh norma resmi: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Lalu Lintas, dan Peraturan Pembayaran Pajak. Peran norma sosial. 1. Sebagai pedoman atau patokan hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada wilayah tertentu. 2. Memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Mengikat warga masyarakat. 4. Menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat. 5. Suatu standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku masyarakat.